Pria itu kehilangan 2 ribuannya, lalu menyentuh cincinnya dan mundur 57 detik ke masa lalu. Kali ini, dia bertaruh pada nomor yang benar dan menang dengan mudah. Setelah itu, pria itu terus mengulangi prosesnya. Dengan begitu, chipnya bertambah dengan gila-gilaan. Lalu dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap rendah hati dan segera menukarkan kemenangannya. Untuk menghindari masuk daftar hitam, pria itu berpindah kasino dan terus menggunakan cincin itu untuk menang. Setiap kali dia memenangkan puluhan ribu, dia berkata pada dirinya sendiri, "Tetaplah rendah hati, tukarkan, dan pergi." Tepat saat dia keluar dengan senyum lebar, tiba-tiba sebuah pukulan dari belakang menjatuhkannya. Dia mencoba menekan cincinnya, tapi pria botak itu menginjak tangannya. Pria botak itu berkata bahwa mereka sudah mengikutinya sejak lama, dan tingkat kemenangannya terlalu tidak masuk akal, sehingga dia pasti sedang curang. Jadi mereka menginginkan uangnya, dan satu jarinya. Pria itu mengira semuanya sudah berakhir, ketika tiba-tiba sebuah Mercedes merah membunyikan klakson, dan seorang pria turun. Dia mengatakan bahwa dia adalah pelanggan VIP kasino, dan meminta si botak untuk tenang dan membiarkan pria itu pergi, dan berhasil. Si botak mundur. Kemudian pria VIP itu berkata bahwa dia juga sudah memperhatikan pria tersebut. Dia bisa melihat bahwa pria itu tidak sedang curang, tapi tetap saja tidak pernah kalah. Jadi dia menawarkan sebuah kesepakatan, bantu membuka brankas di Arrivals, dan dia akan membayarnya 10 juta. Yaitu merasa pekerjaan itu sangat cocok untuknya, dan dia langsung mulai. Dia mendekati sekretaris dan mengeluarkan pistol. Dia berkata, "Berikan kode brankasnya." Wanita itu berteriak memanggil keamanan, dan pria itu dengan cepat menekan cincin dan mundur 57 detik, lalu kembali ke kantor. Kali ini dia menutup mulut wanita itu agar tidak bisa berteriak, dan memaksanya menulis kata sandi di selembar kertas. Setelah menghafal kode tersebut, dia menekan cincinnya lagi dan kembali ke masa lalu. Pria itu lalu membisikkan kode dan masuk. Dia berkata pada sekretaris bahwa dia adalah pesulap, dan bisa menempat kodenya dalam sekali coba, lalu menuliskannya, tapi salah. Wanita itu telah menipunya, jadi dia mundur lagi. Kali ini pria itu membawa bantal dan meletakkannya di pangkuan wanita itu, lalu menembak ke dekatnya dan menuntut kode yang asli. Wanita itu benar-benar ketakutan kali ini dan memberikan angka lain. Pria itu menghafalnya, menekan cincin, dan kembali untuk mencobanya, dan kali ini berhasil. Brankas terbuka tanpa masalah, jadi pria itu menekan cincinnya untuk terakhir kali. Tapi kali ini dia tidak kembali bersamanya. Dia hanya bersembunyi di sudut dan menunggu sampai wanita itu pulang kerja. Setelah dia pergi, pria itu kembali ke kantor, membuka brankas tanpa hambatan, mengambil kotak target dan membukanya, tapi dia langsung terpaku karena terkejut. Subscribe untuk rekomendasi film lainnya.